Apakah kamu suka durian? Buat sebagian orang, durian adalah buah surga, manis, lembut, dan punya rasa yang khas banget. Tapi buat sebagian yang lain, cukup mencium baunya saja sudah bikin kabur. Tapi siapa sangka, negara yang paling tergila-gila pada durian ternyata bukan Thailand, bukan Malaysia, tapi justru Tiongkok. Tiongkok adalah konsumen durian terbesar di dunia. Lebih dari 80% durian global diimpor ke negara itu, dan sebagian besar berasal dari Thailand. Tapi awal tahun 2025 terjadi sebuah kejadian mengejutkan. Tiongkok tiba-tiba menolak masuknya 150 ton durian asal Thailand karena ditemukan zat berbahaya pemicu kanker di dalamnya. Total kerugian lebih dari 200 miliar rupiah. Bagi Thailand, durian bukan sekadar buah tropis dengan aroma tajam. Ini adalah emas hijau. Pada 2023, lebih dari 1,25 juta ton durian diekspor, menghasilkan lebih dari 80 triliun rupiah. Yang mengejutkan, 80% ekspor itu hanya ke satu negara, Tiongkok. Ketergantungan ini membuat posisi Thailand sangat rentan. Awal 2025, badai menerpa. Bea Cukai Tiongkok menemukan zat kimia berbahaya bernama alkaline tender yellow dalam ratusan kontainer durian dari Thailand. Zat ini dikenal sebagai pewarna industri dan sudah lama dikategorikan sebagai karsinogenik oleh WHO. Akibatnya, lebih dari 150 ton durian ditolak masuk. Tiongkok tak tinggal diam. Mereka langsung memperketat pengawasan terhadap seluruh impor durian. Bukan hanya Thailand, tetapi juga negara lain seperti Malaysia dan Vietnam ikut diawasi ketat. Setiap kiriman durian kini harus melalui pengujian menyeluruh, dari buahnya hingga kemasannya. Lonjakan permintaan durian di Tiongkok membuat produsen utama seperti Thailand bekerja keras memenuhi kuota. Sayangnya, dalam upaya mengejar volume dan penampilan, muncul dugaan bahwa beberapa produsen menggunakan zat tambahan berbahaya untuk mempercepat pematangan dan mempercantik tampilan buah. Ini jadi bumerang. Begitu kepercayaan hilang, reputasi ikut hancur. Masalah makin rumit karena perbedaan standar inspeksi. Di Thailand, satu kontainer hanya diuji 5 buah durian. Di Tiongkok, semua diperiksa secara menyeluruh. Bahkan, 6 laboratorium pengujian di Thailand dicabut izinnya oleh Tiongkok karena dianggap tidak memenuhi standar. Ini mempersempit jalur ekspor dan menambah tekanan pada eksportir Thailand. Di tengah krisis, Vietnam justru bangkit. Negara ini mulai mengekspor durian ke Tiongkok sejak 2022. Tapi setelah masalah menimpa Thailand, Vietnam langsung mengambil kesempatan. Hasilnya luar biasa. Pada 2023, mereka mengekspor hampir 500.000 ton durian ke Tiongkok, merebut sekitar 35% pangsa pasar. Letaknya lebih dekat ke Tiongkok memungkinkan pengiriman darat yang lebih murah. Mereka juga menggunakan teknologi pembekuan nitrogen cair untuk menjaga kesegaran buah. Dan yang paling menarik bagi pasar Tiongkok, harga durian Vietnam bisa 30% lebih murah. Belum sempat Thailand pulih, muncul masalah baru. Tiongkok mendeteksi kandungan kadmium berlebih, logam berbahaya, dalam beberapa kiriman durian Thailand. Pemerintah Thailand menuding ini ulah buah dari Vietnam yang dikemas ulang, namun belum ada bukti yang bisa memperkuat klaim tersebut. Dunia tetap melihat Thailand sebagai pihak bermasalah. Sebagai respons, Thailand menetapkan aturan ketat mulai Januari 2025. Semua durian ekspor harus diuji di laboratorium yang diakui Tiongkok dan bebas dari zat berbahaya. Jika terjadi pelanggaran, izin ekspor bahkan bisa dicabut permanen. Namun di balik krisis ini, Tiongkok ternyata punya rencana jangka panjang, menanam durian sendiri. Sejak 2020, mereka membudidayakan durian di Provinsi Hainan dengan target 100.000 hektar pada 2025. Beberapa lahan sudah mulai panen dan harganya diperkirakan 15 hingga 20% lebih murah dari durian impor, berkat metode pertanian yang ramah lingkungan dan efisien. Jika proyek ini berhasil, Tiongkok akan mandiri secara pasokan, tidak lagi bergantung pada Thailand atau Vietnam.
Mereka akan menjadi konsumen, produsen, sekaligus pengendali pasar durian dunia. Kisah ini bukan sekedar tentang buah. Ini tentang bagaimana satu insiden bisa mengguncang industri bernilai lebih dari 80 triliun rupiah, mengubah keseimbangan ekonomi regional, dan menciptakan perebutan kekuasaan baru di Asia Tenggara.